kembali lagi dengan aku Fadila di podcast siang hari bersama narasumber yang keren sekali, yaitu ada Mbak Aisyah. Halo, selamat siang Mbak Aisyah. Selamat siang, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Kadila gimana? Aku mah baik banget. Alhamdulillah. Oke, hari ini tuh aku mau tanya-tanya nih sama Kak Aisyah. Kak Aisyah tuh dulu kan pernah bilang ya, kalau Kak Aisyah itu ikutnya BLK. Boleh nggak sih Kak, awalnya kepikiran ikut BLK itu gimana? Jadi dulu itu kan aku habis lulus SMA kan, terus habis selesai belajar UTBK, terus udah selesai tes UTBK juga. Nah, aku kan nggak tahu mau ngapain, kayak nggak ada kesibukan apa gitu. Terus kebetulan di BLK Kota Magelang itu ngebuka apa namanya pelatihan gitu, dan itu hari terakhir daftar. Nah terus kayak dengan minimnya persiapan dan ya waktunya yang kepepet juga, kayak aku nggak pikir panjang, yang penting aku nyoba aja daripada aku nggak punya kegiatan di rumah kan. Nah terus aku daftar, nggak taunya keterima. Terus ya udah. Emang jodohnya di BLK Magelang ya Kak? Apa? Jodohnya di BLK jodohnya di BLK Magelang. Magelang, karena sebelumnya aku udah daftar juga di BLK Temanggung kan, tapi nggak keterima. Oh ya udah, keterimanya di situ, ya berarti emang jalannya di situ. Kalau boleh tahu dulu Kak Aisyah itu ikutnya BLK keterampilan apa tuh? Kebetulan waktu itu kan yang dibuka kan tata boga, terus tata busana sama otomotif. Nah, terus aku masukin di tata boga sama tata busana. Kodarua keterimanya di tata busana. Tuh. Kenapa kok bisa milih tata busana? Padahal kan dari dulu kan kalau aku lihat backgroundnya Kak Aisyah itu SMA-nya SMA IPS kan, bukan kayak SMK keterampilan gitu. Nah, kenapa milih si tata busana ini? Sebenarnya pilihan pertama aku kan tata boga ya, karena emang basically aku suka masak, dan aku pengen belajar juga di situ. Tapi karena waktu itu pilihannya tuh harus dua, kayak harus ada pilihan cadangan gitu loh. Nah terus ya udah aku masukin yang kedua, tata busana daripada otomotif. Iya bener banget ya. Itu gimana sih rasanya kayak awal pertama kali join gitu kan sama orang-orang baru, umurnya juga beda-beda kan, gapnya ada yang jauh, ada yang seumuran juga, gimana itu? Jujur waktu pertama kali kayak rada kaget ya, karena kan di lingkungan baru, sama kebetulan sama orang-orangnya juga apa ya, iya yang kayak kamu bilang lebih tua gitu. Jadi kayak untuk ngimbangin obrolannya dan juga lingkungannya tuh mungkin susahnya di situ. Tapi waktu pertengahan itu malah jadi aku yang kayak diajarin gitu loh, kayak yang mungkin itu kan aku emang di situ waktu itu paling bontot kan. Terus ya jadi kayak diajarin gitu, karena emang yang ada di situ tuh orang-orang yang emang udah punya background menjahit gitu. Nah, kalau menjahit kan itu stepnya banyak ya, dari potong pola, dari mengukur ya, mengukur, potong pilih bahan pola, dulu. iya. Apa sih yang menurut Kak Aisyah kayak sulit banget buat Kak Aisyah pelajarin pada saat itu? Jujur hal yang paling sulit itu antara ini sih, bikin polanya sama ngukur orangnya. Karena kalau misalnya salah ukuran antara pola sama gambar pola sama orangnya tuh nanti itu bisa fatal banget akibatnya. Nah kebetulan kan aku emang bener-bener nol kan buat belajar jahit, dan ya itu mungkin PR-nya aku cuma di situ. Itu kan ada ngukur orang ya, itu ngukur temennya sendiri, partnernya, atau emang ada model? Kebetulan dulu disediain kayak di situ tuh kayak ada challenge gitu loh, yang kalau levelnya yang emang awal-awal ada ininya kayak patung gitu, manekin. Nah terus yang kedua setelah levelnya mungkin agak naik, nah itu orang ngukur temen sendiri gitu, saling ngukur seperti itu. Itu pelatihannya tuh berapa waktunya? Berapa lama waktu pelatihannya? Buat waktu pelatihannya aku ingat banget, itu mulai dari awal Mei sampai aku selesai tuh di akhir Juli. Karena itu terhitung hari aktifnya tuh cuma 33 hari. Tapi kenapa dari awal Mei sampai akhir Juli itu kan 2 bulan ya terhitungnya. Itu karena di 2 bulan itu banyak hari-hari
banyak tanggal merah gitu. Nah, jadi hari efektifnya kalau di total cuma 33 hari gitu. Jadi emang jarak waktunya deket banget ya, kayak Iya. nggak lama-lama amat. Iya. Nah itu tuh dari pengajarnya itu emang pengajar yang hanya penjahit biasa atau emang pengajar yang udah ahli banget kayak dia pendidikannya di tata busana gitu? Oke, jadi coach aku itu dia alumni fisika UGM. Agak nyambung ya Iya, ternyata. benar nggak nyambung. Tapi gini, beliau itu sempat ikut kayak sertifikasi menjahit supaya apa namanya bisa keterima jadi PNS di situ. Jadi dulu tuh di BLK itu membutuhkan coach ASN menjahit, tapi kan karena beliau nggak dari jurusan Iya, itu, nggak dari dan tata jadi busana ya. dia ikut pelatihan di Semarang, terus dia lolos pelatihan bersertifikasi BNSP, akhirnya dia diangkat jadi ASN di BLK itu. Jadi dia bukan nggak yang ahli banget, tapi emang dia punya ini sih, punya usaha tata busana gitu di rumah, kayak toko busana gitu. Oh, seperti itu. Nah, setelah ikut pelatihan yang kira-kira lamanya tuh 33 hari ya tadi. Itu dari Kak Aisyah ada perubahan tersendiri nggak? Kayak dari perkembangan gitu? Iya, enggak, iya benar. Kayak dari kebiasaan, kayak kalau milih baju, aku harusnya gini gitu. Iya, benar, ada banget itu, karena setelah aku tahu kayak gimana sih kualitas jahit, kualitas benang yang bagus tuh yang kayak gimana, obrasan yang bagus tuh kayak gimana, aku jadi kalau beli baju tuh pasti aku lihatnya kayak ini loh, di belakangnya ini loh, gimana rapi jahitannya enggak, ya. jahitannya rapi enggak gitu. Nah, setelah Kak Aisyah itu belajar tata busana di sana, Kak Aisyah ada nggak sih tips-tips buat penonton kalau pilih baju di e-commerce, kayak harus pilih kain kayak gimana, terus budget range harga yang biar dapat baju yang oke itu berapa gitu? Ada nggak? Mungkin kalau dari aku, yang pertama sesuaiin bahan sama lingkungan ya, karena kalau misalnya kita ada di lingkungan panas, jangan beli bahan yang nggak nyerap keringat gitu. Nah, terus kalau kita ada di lingkungan yang dingin ya kita beli bahan yang emang apa namanya bisa ngekip panas tuh di tubuh kita gitu. Nah, terus kalau dari segi bahan itu ya, dan terus kalau dari segi kualitas ya mungkin yang perlu diperhatikan tuh jahitan sih, karena jahitan tuh bakal ngaruh ke keawetan baju itu. Iya, benar banget. Nah, dari Kak Aisyah ada nggak sih rekomendasi jenis kain yang oke banget buat sehari-hari? Jujur kalau rekomendasi dari aku itu kan menyesuaikan kembali ya ke orang-orangnya, karena setiap orang kan punya kadar keringatnya yang keluar itu beda-beda ya. beda-beda, jadi nggak bisa disamaratakan ya. Mungkin kalau aku pesennya ya itu, yang penting yang nyerap keringat aja. Ada nggak sih nama bahannya? Kayaknya katun sih. Oh, katun. Oke. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih. Kalau Kak Isah balik ke waktu sebelum kuliah itu, Kak Isah tuh bakal ikut pelatihan BLK lagi atau ikut kegiatan lain atau kayak kerja gitu? Gimana? Jujur kalau pandangan ke situ aku sih lebih ke ya udah, berarti kalau emang ya sudah aku dapetin pengalaman itu ya berarti emang udah ditakdirin buat aku gitu. Tapi kalau untuk pandangan untuk kerja dan lain-lain, jujur dulu emang ada sih, tapi kayaknya aku kalau ditanya 2 kali lagi, aku bakal tetap milih ikut BLK sih, karena aku banyak banget belajar di situ, dari orang-orangnya dan juga dari lingkungannya, dari pengalaman yang ada di situ. Pokoknya aku banyak banget. Berarti ikut BLK itu sangat bermanfaat banget ya, kayak setelah lulus dari SMA dapat pengalaman baru, relasi baru, gitu. Nah, kita udah ada di penghujung acara podcast nih. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banget buat Kak Aisyah udah mau jadi narasumber. Dan saya akhiri. Dadah.